Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanassalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama tolesu pataraka ihitandra fapuji fujita menrenge takndra asyukur ke marajata lur sesena fong Allah Ta'ala narimuka pamma sisi matana papinya menna pada didik maneng nasabari to padang kasih hadir lelena ye masih malabita akata pafolewi kewajiban matantuta lur sesena fong Allah Ta'ala yakni sampai Jumata mati. Tentu harapan kita semua tomarellau don rifung Allah Ta'ala memuarei sininna pakkas yang ngangkei rifugau rifafole baik yang sifatnya farlu maupun yang sifatnya sunnah na tarima madeceng ifung Allah Ta'ala na fadang kaweding yala asalamakeng asok kinin naywangeng anya menyameng mati risudimundina insyaallah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih ke hadir di khutbah yang singkat ini upuminasab pelatu keki sit diwasiatna Nabi sallallahu alaihi wasallam risiddi sahabatnya yang bernama Abu Hurairah. Rasulullah SAW sesungguhnya banyak berwasiat kepada para sahabatnya. Di antaranya kepada sahabat dekatnya, bahkan Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dia pengulut Abu Hurairah, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam." Nafasakat turifujiku surono fung Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Bisalasin nasaba telu amalan la adauhunna hatta amut bare kwamengi de usalewi yero telu amalan hatta amut gan kamatiku. Yenar papasan na pangulut Nabi sallallahu alaihi wasallam ki pangulut Abu Hurairah sare kwamengi na fugau itelu amalan na aja na papetu pegau igang kamatena. Ya. Tong lebih ke hadir. Kalau kita lihat tes hadis ini, tentu pada makedaki ko nabita berwasiat bare komengin na fago iro sahaba ina de na petu na pegau gang kamatena, itu berarti amalan yang istimewa. Amalan istimewa. Oleh karena itu mudah-mudahan ini ada berkahnya kepada kita semua dan katuweding malakeng. Ageron yang pertama, saumu salasati ayyami min kulli syahrin.
puasa telung ngeso ditungke-tungke uleng. Ini bulan Hijriah. Puasa telung ngeso ditungke-tungke uleng, ini puasa sunnah. Puasa ini kemudian dijelaskan oleh ulama tegairo na maksud Nabi ta puasa telung ngeso rilalan setiap ulang. Ya, tungke-tungke uleng. Ternyata itu yang disebut dengan puasa ayyamul bid. Ya, puasa ayyamul bid. Yang dijelaskan oleh ulama kita adalah dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya. Ya. Bahkan angka hadis na rampe panguluta Aisyah radhiyallahu anha maka yewe amalang engkewe napasengen Nabi tari panguluta Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah tinggalkan. Ya. Dek nang kana petu na figoto Nabi tagang kamatena. Apa keutamanya atau melebihi ke hadir? Puasa 3 hari dalam setiap bulan ini, setiap harinya itu sebanding dengan berpuasa 10 hari. Jadi kalau puasa kita lungeso itu sama bandingannya kalau kita berpuasa 1 bulan. Jadi ko ulang-ulang ifegau selama 12 bulan itu berarti sama seperti kita berpuasa sepanjang tahun. Emelo pada iro puasa sawalengi. Begitu lepas puasa Ramadan 1 bulan, kemudian ditambah 6 hari, maka itu seperti berpuasa 1 tahun lamanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, maka dia penguluta Abu Daud, hunna kahayati ad-dahri. Pahalanya puasa 3 hari setiap bulan itu sama seperti berpuasa 1 tahun penuh. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang lain dari puasa-puasa sunat itu termasuk puasa ayyamul bid ini adalah yero puasa sunnae bagi orang yang mampu istiqamah. Nah sebab yero Nabi sallallahu alaihi wasallam telu tingkatan yero puasa sunnahna. Yang pertama, tingkatan pertama adalah puasa Senin Kamis. Ya, puasa Senin Kamis. Nabi tanah puasa sunnahkan ya sona Senin, ya, sebagai tanda kesyukuran di hari kelahirannya. Kemudian na puasangan ya sona Kamisi, ya. Itu karena hari Kamis itu amalan kita, amalatta yurupego ilalanna si minggu itu dinaikkan na fenre malaikat na lapor malaikat di Allah taala ada sona Kamisi. Maka Nabi berpuasa pada hari Kamis itu. Itu puasa tingkat pertamanya Nabi. Puasa tingkat kedua adalah puasa al-yamul bid. Ini tadi yang 3 hari dalam 1 bulan. Sekalipun ada ulama yang mengatakan det na magaga, det na sitola-tola yero tanggal 13, 14, 15. Bisa awalnya, bisa juga akhirnya. Misalnya tanggal 1, 2 atau 3. Wedi matofa capurenna 28, 29, 30. Yang penting sitola-tolai telungaso. Bahkan ada ulama yang mengatakan nabot ndet nasi tola-tola telung ngeso, yang penting telung ngeso ifego rilal nasulangi. Itu pun boleh. Ya. Masih termasuk kategori al-yamul bid. Dan tingkat puasa yang ketiga bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah inilah puasa yang paling istimewa dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan puasa Daud. Ayah sepuasa Daud tasyas sofal lawangenna. Kuma puasa ya sewe dit na puasa bajan nafasi tasid di palawangan. Itulah puasa yang istimewa dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin tidak banyak orang yang mampu melakukan ini untuk bikin kehadir. Hanya orang-orang tertentu mulai pego iyewe puasa Daud sesama puasa sesode tasid di palawangan. Tapi kalau ada orang yang mampu melakukan ini, termasuk juga puasa ayyamul bid dan puasa hari Senin Kamis itu, apa keuntungannya? Di antaranya to melebihin ke hadir yero to mawatangi puasa istiqamah puasa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan mendapatkan 2 kegembiraan, ya. Farhatan, as-saumu farhatan. Yero to puasa sunnae
napunangi dua kebahagiaan, farhatan inda fitri, kebahagiaan ketika berbuka puasa, riwayatun buka, dan kebahagiaan paling istimewa adalah inda liqa'i rabbih, ketika nanti di dalam surga, rilalana surga na Allah Ta'ala, iwirengi keistimewaan bisa melihat wajah Allah. Degaga papenya makaminam matan rilalana surga na Allah Ta'ala matu narasakat tawe, termasuk orang yang berpuasa adalah diberi kesempatan kemuliaan oleh Allah untuk bisa melihat wajah Allah. Inda liqa'i rabbih, suruntu Allah Ta'ala. Dan ini didapatkan oleh orang-orang yang terbiasa berpuasa sunnah. Yang kedua, kemuliaan yang dimiliki oleh orang yang berpuasa adalah dia mendapatkan satu pintu dari sekian banyak pintu-pintu surga yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Jadi yero tau mati nulu puasa engka pintu khusus ipasadangi rifung Allah Ta'ala yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan, khusus pintu orang-orang yang berpuasa sunnah, termasuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Selanjutnya telah bikin kehadir orang yang istiqamah berpuasa itu juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa-puasa sunnahnya itu menjadi penghapus dosa sehingga hatinya menjadi terang benderang, matajang atinna mafacing atinna poli risininna dosa-dosa. Itulah sebabnya telah bikin kehadir para ulama sufi termasuk para wali-wali Allah itu rajin berpuasa sunnah. Kenapa? Di samping mancaji wiro puasana, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, pak depi alin rifung Allah Ta'ala, karena kesucian dirinya ketika berpuasa, juga puasanya itu menjadi pembersih dosa. Iku mafacing yiro atiewehe, karena puasa yang kita lakukan, yakin dan percaya insya Allah kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yena pasal pertama Nabi ta kifangluta Abu Hurairah dan sesungguhnya kepada kita semua. Yang kedua adalah wassalatu duha. Wasiat Nabi yang kedua adalah salat duha, sekalipun hanya 2 rakaat setiap hari. Nah pesan-pesan Nabi ta sempajat duha. Kenapa hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Satu hadis menyebutkan bahwa, ini hadis riwayat Muslim, ternyata yero ini tasyid dia tahu kita itu memiliki 360 persendian. Yero patemum pukuta 360 jumlahna. Nah setiap hari si tonget-tongen na yero sinin na sendi-sendi taro patemum pukuta mesti bersedekah. Mesti bersedekah. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang rutin melakukan salat duha 2 rakaat, maka itu cukup baginya sebagai pengganti sedekah dari sendi-sendinya. Ya. Cukup 2 rakaat. Yang kedua, keutamaan dari salat duha itu adalah menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan kemudahan rezeki. Serekomeng ifung Allah Ta'ala lo mau yakin dan letak rezeki dalam bentuk apapun, bukan hanya sekedar harta ya, tapi semua anugerah, semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah rezeki, dan salat duha ini menjadi pembuka jalan dimudahkannya rezeki kita. Bahkan telah bikin kehadir setengah-tengah yaitu sempajat duha ada 3 waktu. Ada namanya awalud duha, yang kedua ada namanya pertengahan duha, dan ada namanya akhir duha. Awalud duha itu telah bikin kehadir kalau sekarang ini karena masuknya waktu subuh itu hampir setengah 5, kira-kira lebih sijang rohurata mas sampai subuh selama pemula ni menre matan sekitar 1 tongkat naiknya, itulah yang disebut dengan awal duha, pamulan waktu duha. Makanya Nabi SAW nigi tahu pegau sempajang subuh berjamaah 2 rakaat, artinya sholat berjamaah subuh di masjid 2 rakaat, lalu kemudian menunggu berzikir hingga terbitnya matahari di awal duha, lalu kemudian sholat isyraq 2 rakaat. Makanya Nabi SAW apalanna yero sempajang awal duha na 2 rakaat
sama pahalanya kalau dia berhaji dan berumrah taman. Makanya Nabi tak sempurna. 3 kali disebutkan oleh Nabi sama pahalanya kalau kita berhaji dan berumrah dengan pahala yang sempurna. Ini yang tidak banyak orang lakukan untuk bikin hadir. Hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah memahami dan bisa istiqomah menunggu setelah sholat subuh terbit waktu duha, di awal duha, lalu kemudian sholat 2 rakaat lalu kembali ke rumah. Yang kedua ada pertengahan duha, sekitar jam 8 sampai jam 10. Dalam sebuah hadis maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai engkau lupa melaksanakan sholat duha sekalipun 2 rakaat menyebabkan Allah Subhanahu wa taala melupakan engkau memberikan rezeki. Ajak kamana wallufai 2 rakangi sempajat duha dan nalluhai fungala taala memperikku dalli. Itulah luar biasanya sholat duha itu melebihin kehadir sebagai pembuka jalan rezeki. Dan ada waktu duha yang terakhir itu sekitar setengah 12 itu sudah akhir duha. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di Wajo ini salah satu program unggulan bupati kita adalah sholat duha. Ini sudah ketiga kalinya kemarin kita lakukan sholat duha secara berjamaah di semua masjid-masjid, baik masjid kabupaten, masjid kecamatan, masjid desa, untuk membiasakan masyarakat muslim bagaimana melakukan sholat-sholat sunat duha ini, dan ini untuk kebaikan kita sendiri. Hanya untuk pembiasaan kita berjamaah, tapi kalau kita tidak bisa berjamaah sekalipun sendiri dan kita lakukan minimal 2 rakaat, itu menjadi jalan kebaikan bagi kita semua, jalan kebaikan. Yang terakhir untuk lebihkan ke hadir, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa an utira qablal anam, mas sempaja witri sebelum matinro, sekalipun witir itu hanya 1 rakaat. Itu wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Nabi menganjurkan kita agar kita sholat witir sekalipun hanya 1 rakaat. Wadi jajin kama kadang kagak fale sampaja sirakan engka ina riasa sampaja witri. Di berbagai riwayat witirnya Nabi itu ada riwayat yang menyebutkan kalau di luar Ramadan witirnya Nabi itu 11 rakaat. Ada yang menyebutkan 2 rakaat beri selesai ditambah lagi 2 rakaat jadi 5, lalu kemudian ditambah 1 rakaat terakhir, 11 rakaat. Kalau kita tidak bisa 11 rakaat, bisa 6 tambah 3, 6 rakaat ditambah 3. Kalau tidak bisa 4 rakaat tambah 3, 2 rakaat tambah 3. Kalau tidak bisa 2 rakaat tambah 1. Kalau tidak bisa 2 rakaat tambah 1 witirnya cukup 1 rakaat. Kata Nabi sekalipun sebelum tidur. Misalnya huraki mas sempajang isya tatuni mas sempaja sunnah rawatib ba'diyah 2 rakaat, lalu kemudian kita sholat witir 1 rakaat baru kembali ke rumah untuk tidur istirahat. Itu sudah termasuk untuk melebihkan kehadir. Apa kemuliaannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha zadakum salatan fahafizu alaiha wahiyal witr. Maka Nabi ta majupunna fungala taala na tambayak kutu menang di sempajang, itu sempaja sunnah. Fahafizu alaiha fi ramadai ngirikuro, peliharalah salat itu. Wahiyal witr, maka Nabi ta yang dari itu sempaja witri. Ini salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan dipesankan kepada kita semua. Hadirin dimuliakan Allah. Boleh jadi di antara kita ya boleh ki masa pedangisa mungkin masuki joka-joka atau engkau urusan, tapi sebelum tidur sempatkanlah diri untuk salat witir. Salat witir itu untuk melebihkan kehadir boleh dilakukan sebelum tidur, boleh juga dilakukan setelah tidur sebelum masuk waktu subuh. Ya. Dan itu diperhatikan oleh sahabat. Ada sahabat Nabi diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, itu witir dulu baru tidur. Beda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu nanti setelah tidur bangun salat witir lalu kemudian masuk waktu subuh. Ya. Cuma saja witir itu hanya 1 witir dalam 1 malam dan dingin kedua. Masa pada witir itu yolona rimun ripurana, masa pajang isa tokong imatu masa pajang penima witir si itu tidak boleh, hanya 1 witir dalam 1 malam.
Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, maka Nabi ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Facapuriwi sempajamuri wenni nasaba witri. Itu anjuran dari Nabi. Akhirilah salatmu dengan witir di malam hari. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 amalan yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, terutama kepada sahabat dekat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, periwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi bekal bagi kita semua. Ya, kalau kita tidak mampu lakukan 3-tiganya, minimal 2. Kalau tidak bisa 2, maka mana hadini rulip pegok siddi salah sewana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.